Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan. Berjumpa kembali dalam doa pagi online. Hari ini Jumat Agung. Kita menghayati karya salib Tuhan, penebusku. Besar mulia kasih-Mu, Kau korbankan hidup-Mu, curahkan darah-Mu sebagai ganti dosaku. Kau berikan harapan di dalam kesesakan. Agunglah perbuatan-Mu, Yesus Tuhan penebusku. Karena kasih-Mu yang selamatkanku, menyucikan dan menebus hidupku. Ku naikkan syukur buat pengorbanan-Mu, Maha mulia dan terindah Kau, Yesus. Kau berikan harapan di dalam kesesakan. Agunglah perbuatan-Mu, Yesus Tuhan penebusku. Karena kasih-Mu yang selamatkanku, menyucikan dan menebus hidupku. Ku naikkan syukur buat pengorbanan-Mu, Maha mulia dan terindah. Karena kasih-Mu yang selamatkanku, menyucikan dan menebus hidupku. Ku naikkan syukur buat pengorbanan-Mu, Maha mulia dan terindah Kau, Yesus. Ku sanjung Kau di tempat tinggi, sebab Engkau Imam besar aku. Ku sanjung Kau lebih dari yang lain. Dan ku datang menyembah-Mu, Yesus. Ku sanjung Kau di tempat tinggi, sebab Engkau Imam besar aku. Ku sanjung Kau lebih dari yang lain.
dan ku datang menyembahmu, Yesus. Ku sanjung Kau di tempat tinggi, sebab Engkau Imam besar agung. Ku sanjung Kau lebih dari yang lain, dan ku datang menyembahmu, Yesus. Ku sanjung Kau di tempat tinggi, sebab Engkau Imam besar agung. Ku sanjung Kau lebih dari yang lain, dan ku datang menyembahmu, Yesus. Dan ku datang menyembahmu, Yesus. Tiba waktunya untuk kami merenungkan karya salib Kristus melalui firman-Mu. Teguhkan oleh kebenaran firman-Mu untuk kami hidup seturut teladan salib Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu, untuk menghayati karya salib Kristus, kita merenungkan firman Markus 15 ayat 20-32. Demikian firman Tuhan. Sesudah mengolok-ngolokkan dia, mereka menanggalkan jubah ungu itu daripadanya dan mengenakan pula pakaiannya kepadanya. Kemudian Yesus dibawa keluar untuk disalibkan. Pada waktu itu, lewat seorang yang bernama Simon, orang Kirene, ayah Alexander dan Rufus, yang baru datang dari luar kota, dan orang itu mereka paksa untuk memikul salib Yesus. Mereka membawa Yesus ke tempat yang bernama Golgota, yang berarti tempat tengkorak. Lalu mereka memberi anggur bercampur mur kepadanya, tetapi ia menolaknya. Kemudian mereka menyalibkan dia. Lalu mereka membagi pakaiannya dengan membuang undi atasnya untuk menentukan bagian masing-masing. Hari jam 9 ketika ia disalibkan. Dan alasan mengapa ia dihukum disebut pada tulisan yang dipasang di situ, Raja orang Yahudi. Bersama dengan dia disalibkan dua orang penyamun, seorang di sebelah kanannya dan seorang di sebelah kirinya. Demikian genaplah nats Alkitab yang berbunyi, ia akan terhitung di antara orang-orang durhaka. Orang-orang yang lewat di sana menghujat dia, dan sambil menggelengkan kepala mereka berkata, "Hai engkau yang mau merubuhkan bait suci dan mau membangunnya kembali dalam 3 hari, turunlah dari salib itu dan selamatkan dirimu." Demikian juga imam-imam kepala bersama-sama ahli Taurat mengolok-ngolok dia di antara mereka sendiri, dan mereka berkata,
Orang lain ia selamatkan, tetapi dirinya sendiri tidak dapat ia selamatkan. Baiklah Mesias Raja Israel itu turun dari salib itu, supaya kita lihat dan percaya. Bahkan kedua orang yang disalibkan bersama-sama dengan dia mencela dia juga. Saatnya telah tiba. Proses penyaliban Yesus dimulai. Di sepanjang jalan menuju salib, Yesus dihina dan penuh kesakitan. Dalam keterbatasan kekuatannya, menanggung kayu salib, memikul kayu salib yang berat itu beberapa kali, Yesus terjatuh. Simon dari Kirene dipaksa oleh para serdadu untuk membantu memikul salibnya. Dari pandangan para imam, ahli Taurat, serdadu-serdadu, dan orang-orang yang menyaksikan penyaliban itu, penderitaan Yesus adalah sebuah kekonyolan. Maka banyak orang menghujat dan mengolok-olok dia. Mereka juga berpikir bahwa Yesus tidak dapat menggenapi apa yang dikatakannya tentang dirinya sendiri. Mereka tidak tahu bahwa penggenapan itu belumlah saatnya. Karena sesungguhnya di atas kayu salib Yesus sedang menggenapi apa yang dikatakan oleh para nabi tentang Mesias yang menderita. Ia membiarkan dirinya diolok-olok dan disiksa. Mengapa? Karena Yesus sedang menggenapi apa yang dikatakan Daud dalam Mazmur 22 ayat 8. Semua yang melihat aku mengolok-olok aku. Mereka mencibirkan bibirnya, menggelengkan kepalanya. Lalu ayat 19. Mereka membagi-bagikan pakaianku di antara mereka, dan mereka membuang undi atas jubahku. Nabi Yesaya pun bernubuat dalam Yesaya 53 ayat 12. Sebab itu aku akan membagikan kepadanya orang-orang besar sebagai rampasan, dan ia akan memperoleh orang-orang kuat sebagai jarahan, yaitu sebagai ganti, karena ia telah menyerahkan nyawanya ke dalam maut, dan karena ia terhitung di antara pemberontak-pemberontak, sekalipun ia menanggung dosa banyak orang dan berdoa untuk pemberontak. Dan masih banyak nubuatan tentang Mesias yang harus menderita. Yesus menggenapinya dalam penderitaan salib. Sebenarnya Yesus bisa saja mengambil cara yang sedikit lebih meringankan penderitaannya, yaitu dengan meminum anggur bercampur mur yang diberikan serdadu kepadanya. Anggur bercampur mur adalah minuman yang biasa diberikan kepada orang-orang yang akan disalib. Karena dengan meminum anggur bercampur mur itu akan membuat orang tersebut mati rasa dan tidak terlalu sakit ketika disalib. Namun minuman itu pun ditolak Yesus. Mengapa? Karena Yesus mau menanggung penderitaan sepenuhnya. Ia memilih merasakan segala kesakitan demi kita yang dikasihinya. Inilah teladan salib hari ini. Seringkali kita lebih suka memakai cara yang gampang dan enak. Ingin mengikut Tuhan tetapi tidak mau menyangkal diri. Ingin bertumbuh dalam kerohanian tetapi tidak mau membaca firman Tuhan dan merenungkannya, melakukannya. Ingin diberkati tetapi tidak mau berdoa dan berusaha. Mari kita belajar pada karya salib Tuhan hari ini. Matius 16 ayat 24 mengatakan, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan memikul aku. Dan Matius 10 ayat 38 mengatakan, barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku.
Persiapkan diri sebentar, kita akan ada ibadah Jumat Agung jam 9 pagi ini. Kita menerima perjamuan kudus dan lebih dalam menghayati karya salib Kristus. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus, kami datang dan bersyukur. Pagi hari ini kami bangun dalam keadaan sehat, di hari yang istimewa, hari Jumat Agung, hari di mana Tuhan mati bagi kami, menebus dosa kami, menanggung segala hukuman kami, memilih salib, dan menjadi terkutuk untuk menanggung segala dosa hukuman kami, supaya kami yang percaya dibebaskan dan peroleh anugerah keselamatan untuk hidup memuliakan Tuhan. Ajar kami sesuai firman hari ini untuk meneladani Tuhan, tidak takut menderita demi kebenaran, demi kehendak Tuhan dinyatakan atas kehidupan kami. Karena sesungguhnya salib adalah jalan satu-satunya untuk kemuliaan Tuhan dinyatakan. Terima kasih untuk karya penebusan-Mu. Hari ini kami mau mempersiapkan diri sebentar dalam ibadah Jumat Agung, menerima perjamuan kudus, persekutuan bersama dengan tubuh dan darah Tuhan, di mana Engkau ada dalam kami dan kami bersama-Mu Tuhan, di dalam-Mu kami hidup berjalan bersama dengan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Demikian saudara doa pagi kita. Selamat pagi, selamat mempersiapkan ibadah Jumat Agung, menerima persekutuan di dalam tubuh dan darah Tuhan. Shalom, Tuhan memberkati.